Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kabar terbaru dari si Taim alias Miftah. Ini kabar terbarunya, kabar yang ini membuat kita harus gimana kabarnya ini kaum muslimin ya. Apa kita harus seneng? Apa harus sedih? Apa harus kasihan? Apa harus ngapok-ngapokkan? Kuapok mukapan? Ya kita kasihan lah kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ya kabar dari Miftah ini bisa menjadi teguran untuk Miftah ya, untuk si Taim atau si Gondes ya. Ada video yang beredar kaum muslimin ya, dan ini kami dapatkan dari channel Cahaya Hidayah kaum muslimin ya. Ada video di mana Miftah ini ketika ngisi pengajian ini seperti terserang penyakit stroke kaum muslimin. Terkena penyakit stroke, nggak bisa berdiri dan harus dipapah sama orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Coba teman-teman mari kita simak videonya ya. Nah ini kaum muslimin ya, ini detik-detik Taim alias Miftah ya seperti kena serangan stroke ya, kemudian waktu mau berdiri ini dibantu dipapah sama Pak polisi dan siapa itu sebelahnya itu ya. Nah ya teman-teman, ini ya Gus Miftah mau berdiri saja itu kesulitan. Jadi harus dibopong, yaitu kanan kiri. Entah ini Gus Miftah ini mengalami stroke ringan ataupun ada penyakit apa. Nah itu kaum muslimin ya, mudah-mudahan ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, supaya si Taim alias Miftah alias Gondes ini mengambil pelajaran kaum muslimin ya, supaya introspeksi diri ya. Dan kalau kami melihat memang ada baiknya ya kalau Miftah ini seperti ini kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami pun yakin banyak yang seneng kalau sampai si Miftah ini pensiun, nggak lagi ceramah-ceramah di panggung-panggung, karena ya isinya ya justru malah ngerusak umat Islam. Bukan membenahi umat Islam, tapi ngerusak umat Islam. Kalau kita nyimak ceramah-ceramah si Miftah ya isinya ya kata-kata kasar, ngawur, ya kata-kata capul. Ya Allah, Miftah ya. Ini kena penyakit seperti ini ya, mudah-mudahan ya dianya sadar ya. Ini kondisi Gus Miftah saat ini ketika hendak berceramah ya. Entah ini kena sakit apa ya teman-teman, atau stroke ringan atau apa ya. Para masyayikh, para kiai, alim ulama yang saya hormati, para pejabat, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, jajaran Muspika. Nah kaum muslimin ya, itu video di mana Miftah ini seperti kena serangan stroke waktu ngisi apa itu namanya. Ya kalau mau dikatakan ceramah ya ceramah apa Miftah itu kaum muslimin ya. Kalau mau dikatakan pengajian ya pengajian apa? Yang diisi Miftah pengajian itu pengajian apa? Ya, selama ini kan isinya pengajiannya cuma yang gedabrus tok lah kaum muslimin. Ya kalau kita menyimak kan kajiannya isinya nyaci maki orang. Ya. Kalau enggak ya ngeluarkan kata-kata capul. Ya, kalau enggak ya isinya ya paling protes-protes Salafi, Wahabi dan sebagainya. Ya cuma itu isinya kaum muslimin ya. Jadi ya majelisnya tuh dinamakan apa namanya yang cocok ya. Kongko aja lah kaum muslimin ya. Kumpul-kumpul aja lah. Majelis yang dawir. Sama kayak majelisnya orang-orang di STK kaum muslimin ya. Dan bener kaum muslimin ya. Kalau sampai Miftah ini ya kena penyakit terus nggak bisa ceramah lagi ya, kami rasa banyak yang seneng kaum muslimin, banyak yang seneng ya, karena banyak orang yang beristirahat dari gangguannya si Miftah ini
Orang-orang yang selama ini sakit hati ya karena mulutnya si Miftah, ya karena digoblok-goblokan, disebut lone E, ya. Meskipun ya kata Miftah yang seperti itu kan cuma guyonan, ya. Dan guyonannya ini nggak pernah nyakiti hati. Ya, orang yang diajak guyon santai saja. Padahal jelas-jelas ya menurut pengakuan Yati Pesek ya mengaku menahan sakit hati bertahun-tahun ya. Bahkan ada dokter yang menyatakan ya mereka tersinggung dengan kata-kata si Miftah. Meskipun kata Miftah itu guyon, yang mengatakan dokter itu goblok semuanya, yang pintar cuma dokter hewan. Ya, hewannya nggak ditanya langsung disuntik. Ya, kalau dokter-dokter manusia itu goblok semua katanya. Ya, karena kalau mau nyuntik ditanya dulu, berarti kan goblok. Astagfirullahaladzim. Dan yang seperti ini banyak yang membela kaum muslimin. Ya, ketika Miftah ngomong seperti itu cuma guyonan, banyak yang membela. Bahkan ada yang mengatakan itu wali. Miftah itu wali. Buktinya ada orang yang digoblok-goblokkan sama si Miftah, ya, dapat uang banyak, miliaran. Itu katanya harus berterima kasih sudah digoblok-goblokkan sama si Miftah. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalau memang seperti itu ya orang di Indonesia nih goblok-goblokan saja. Bila perlu ya Pak Presiden itu loh digoblok-goblokan saja bila perlu. Ya, supaya apa? Supaya dapat duit banyak, bisa bayar utang Indonesia. Indonesia nggak punya utang lagi. Ini otaknya kemana orang-orang pendukung Miftah ini kok sampai kelakuan si Miftah yang seperti itu dibenarkan, bahkan dianggap itu kejadian yang sangat luar biasa, yang menunjukkan karomahnya si Miftah. Na'udzubillah min dzalik. Wong orang nggak punya hasil apa-apa di dalam Islam, nggak punya kontribusi. Yang ada kan cuma ya caci maki, isinya nggak jelas ceramah-ceramahnya kaum muslimin. Ya. Kok disebut wali? Wali apa? Ya. Hasilnya apa? Hasil orang ngaji sama Miftah itu apa kaum muslimin coba? Ya. Miftah sendiri pernah mengakui kaum muslimin, ada orang yang ngaji sama dia selama 17 tahun. Tapi ternyata orang tersebut selama 17 tahun ngaji sama Miftah, ya, maksiatnya juga semakin besar kaum muslimin. Coba lihat video ini kaum muslimin. Kemudian Al-Quran mengatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebiji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dosa juga ada balasannya. Ini imbang, balance itu loh. Makanya hidup itu dibutuhkan keseimbangan. Dan kamu berterima kasih sama juraganmu. Kondisimu seperti ini masih dikasih kesempatan. Gak semua owner klub malam yang mengizinkan kafenya untuk ngaji. Ini kan kalau dilihat teorinya, ini gak nyambung Pak. Ngaji itu ngajak kebaikan supaya Anda bertobat di tempat maksiat. Harusnya Pak Eko khawatir dong, nanti kalau banyak bertobat kafeku sepi. Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah. 17 tahun bose ngaji, ternyata bose tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. Nah kaum muslimin ya, 17 tahun ngaji, klub malam itu masih tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. 17 tahun kaum muslimin. Ya, 17 tahun yang lalu, kira-kira jumlah penduduk Jogja, ya, jumlah ya, keramaian di Jogja itu lebih sepi apa lebih ramai? Kan nggak mungkin lebih ramai kaum muslimin. 17 tahun lalu tentu lebih sepi daripada sekarang. Lah kalau sekarang klub malamnya tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta, ya, itu kan artinya klub malamnya posisinya sekarang ini lebih besar daripada 17 tahun yang lalu. Seperti itu artinya kaum muslimin. Ya. Dan artinya kemaksiatan yang terjadi di klub malam tersebut 17 tahun yang lalu dengan sekarang ini semakin banyak yang sekarang ini. Lah terus hasil belajarnya apa? Hasil ngajinya apa? Ya nggak ada. Lah ngajinya seperti ini kaum muslimin. Kan aku dugem, duduk gemetar. Kok gemetar apa nih hati ini goblok? Mosok yo titite lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Coba ya, ngajinya isinya seperti itu. Ya. Ini jangankan di klub malam, ya.
di luar klub malam saja kumpul sama mbak-mbak yang jelas-jelas kalau secara zohir ya mbak yang baik, ya, pakai jilbab, ya, mbaknya juga sudah mengaku polos, ya. Itu saja kata-katanya seperti ini kaum Cara muslimin. menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya di sini Hanifah. Ya, Iya, iya. cocok buatan Beb. Ngomong sono, ojo orang iki saling tidak karo kuburan. Tangan ada sih. Suarane enake koyo ngono. Apa meneh disahane iya. Kula polos lho, Gus. Oh, kalau rupamu koyo ngono polos. Api. Tapi santai, dia enggak, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, lah bener. Coba ya, artinya kan ngaji sama Miftah itu nggak ada hasilnya kaum muslimin, dan ya sangat menghermankan lah kaum muslimin ya kalau masih ada orang-orang yang mau ngaji sama Miftah ya. Kami heran kaum muslimin apa yang mereka cari ya. Kalau dikatakan cari ilmu sepertinya ya bukanlah kaum muslimin ya. Kalau cari seneng-seneng, cari happy, cari suasana yang mereka bisa ngakak bersama, mungkin kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemahaman-pemahaman dari orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ya mereka mendapatkan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai ajal menjemput kita kaum muslimin. Istiqomah di atas manhaj yang hak ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.